Oh ini tempat angker, harus diserang dengan doa, harus dikebuk, harus dibakar dengan doa. Ya salah mereka apa? Di jalan ini kan tempat netral, tidak ada yang memiliki. Kok kita merasa menjadi tuan rumah, menjadi juragan si pemilik jalan, terus mereka makhluk kita serang dengan ucapan, kita bakar dengan doa. Ya walaupun mereka nggak ngefek kebakar, tetapi kan vibrasi atas kebencian, atas overthinking, suudon, ya prasangka buruk, itu kan udah menebarkan vibrasi yang buruk, vibrasi yang negatif, kebencian ini tadi. Ini kan bahasa universal yang mereka tangkap, mereka bisa merasakan melalui bahasa universal berupa vibrasi. Ya belum panjenengan sudah menebar permusuhan. Makanya itu yang salah satu penyebab malah justru sering diganggu, sering mendapatkan kecelakaan kecil-kecil atau apa sampai gede di jalan tuh karena itu tadi. Wonge gemar menebar permusuhan di sepanjang jalan. Kita harus dibalik. Buang koin. Kabeh ditalus sing lewat kene, aku izin lewat ya. Doa, saling doa. Kalian semua selamat, aku juga selamat. Selesai. Nanti setelah kita selesai melukat, nanti yang sudah selesai bisa makan siang dulu yang sudah kita siapkan sambil mengisi daftar. Setelah makan nanti kita baru berlatih untuk meditasi, olah nafas. Ini kira-kira yang menarik, nanti latihannya olah nafas apa? Maksudnya ini saya tawarkan ada nafas self healing untuk kesehatan, kemudian untuk menguatkan mata ketiga atau mata batin, atau teknik untuk menajamkan mata visual. Kepingin yang mana? Nomor 1 yang self healing untuk kesehatan. Coba angkat tangan. Self healing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di luar ada berapa? Ya? Kosong. Berarti ada 7 apa 8 ini tadi. Berarti yang lain, sisanya yang lebih banyak itu untuk melatih mata ketiga. Supaya adil, nanti akan saya berikan porsinya semua. Ya ngaten tau, gampil, wong rebukan angel-angel, ya wis memang inginnya 2 kok gitu. Jadi nanti semuanya panjenengan akan saya berikan. Yang penting nanti kita pinter ngatur waktu. Jadi kita manfaatkan, ada waktu sekitar 2 jam saya kira cukup. Karena kalau pelatihan-pelatihan yang sering ditawarkan di media itu, misalnya 5 jam, ternyata ceramahnya 4,5 jam. Ceramah dan tanya jawab 4,5 jam. Saya bayangkan, wah apa enggak mulutnya kering ya ini. Terus latihan meditasinya berapa? Ternyata 10 menit. Saya kaget juga, waduh kok wah ini gimana ini yang tulis besar-besar kan latihan meditasinya, ternyata malah cuma dikasih porsi 10 menit. Nah, sisanya untuk makan atau minum yang disediakan di situ. Tapi kalau saya ingin supaya pertemuan kita efektif, nanti ada sisa waktu 2 jam ya seperti YouTube video yang sudah saya tayangkan lewat Surya KKS itu kan pelatihannya memang benar-benar kita berikan materi dan waktunya ya saya habiskan kadang 2 jam pun sampai molor, sampai berlebih. Karena kita lihat kan antusiasme ternyata sangat positif dan sangat menikmati latihan itu, cuaca mendukung. Ya kalau kita cut lagi enak-enaknya meditasi kan ya mesakno. Jadi kita biarkan. Kecuali kalau sudah kelihatan agak capek, kita hentikan. Waktu itu sampai 2 jam seperempat apa hampir 2 jam setengah, tapi tidak terasa ternyata. Kalau kita bayangkan, wah lama materinya ya. Tapi setelah dijalani, belum kok, baru sebentar sudah 1 jam. Belum sudah mau 2 jam. Itu karena apa ya? Itu pertanda bahwa apa yang kita lakukan itu memang bisa chemistry dengan harapan, keinginan, dan kita benar-benar bisa merasakan sensasi yang unik. Dan ini ada pertanyaan juga dari salah satu sedulur kita, Romo, kalau misalnya saya pernah ikut melukat di Kawidodaren, saya ikut lagi bagaimana? Ibaratnya begini, ini kan seperti anggap saja
suplemen kekuatan spirit ya. Suplemen kalau dimakan sekali efeknya bagus. Dimakan 2 kali ya tentu saja efeknya lebih. Makanya saya tuh sudah ngajak ratusan anak-anak saya ke sana, bahkan sampai nggak cuma 2 kali 3 kali, bahkan bisa menjadi agenda rutin ya, setiap tahunan misalnya. Termasuk juga ada acara Nawasanga di Bali ke 9 Pura Satkayangan. Kita sudah pernah tahun 2019 bulan Juli. Kemudian kita berangkat lagi bulan Juli lagi tahun 2023 yang lalu. Ternyata yang pertama dan kedua itu memang beda banget pengalamannya. Yang pertama kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa, testimoninya juga luar biasa. Yang kedua kita mendapatkan, terutama yang 2 kali ikut itu merasakan benar-benar beda banget dan ada seperti step by step itu ya, kemajuan. Bahkan apa yang dirasakan dilihat juga berbeda. Surabaya Jaya Ningrat lebur dening Pangastuti. Jaya Jaya Wijayati. Pengalaman yang terjadi juga sangat berbeda. Jadi seperti itu. Ternyata ada semacam akumulasi. Karena ini bukan ibaratnya kalau kita bayangkan kewajiban yang ketika kita sudah laksanakan, jalankan sekali ya sudah gugur kewajibannya. Jadi bukan seperti itu, tapi ini seperti halnya juga kita mengasah, melatih potensi diri kita. Misalnya kita melatih beban, melatih bodybuilding. Nah, itu kan kita sering melatih setiap hari. Itu efeknya juga semakin bagus. Seperti juga ini jalan spiritual. Meskipun memang banyak yang baru. Ya, ini sederek-sederek mayoritas baru semua, dan yang sudah pernah sebenarnya banyak yang ingin ikut, tapi karena mengatur waktu dan lain-lain kan. Dan saya malah sarankan kalau sudah pernah, nanti kalau mau ikut lagi tidak perlu mengharuskan ini bisa ikut. Nanti bisa diatur lain waktu. Bahkan nanti kalau panjenengan semua bisa kita koordinasikan, mau bareng-bareng bawa kendaraan sendiri-sendiri supaya lebih ngirit, monggo. Ya cuma medannya memang berat. Kalau yang nggak kulino naik turun di pegunungan yang terjal, jalan sempit, ya sebaiknya harus menggunakan driver yang pengalaman. Ini ibu-ibu loh ini. Aku jalan kaki aja. Parah, masih gendong ya. Sewu, Mbak. Jangan ada yang dari depan tahan. Dan ada kampung ya. Nggih, sing. Us. 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 Ah. Sama aja nggak di Bekasi, nggak di sini. Kalau kita nekat ke Lindes ya. Oke. Kasihan. Lah ini angker banget. Ini pohon ini sarang gendruwo sini. Oh, udah. Ringan. Wih, rangge. Oh, alah dia tak. Ah. Tanjakannya masih banyak. Tuh, yang tadi kelihatan kecil. Wah, banyak orang pacaran. Rumput itu boleh suket. Iya bener, perang pacaran. Oh. Enggak ada. Wah, yuk ripen jenengan. Nggak bisa, Mas. Anak HIC, Mas. Anak HIC. HIS di belakang. Majuan, Mas. Ini nembeke saya. Napa? Ditinggal ke sopire. Lah sopirane piye? Mau itu mundur apa maju, Mas? Ngawang anu ngerti anu. Oh, trembelane.
Mending. Masih berat. Leleh. Nanti nggak usah mandi. Iki dasare angel atus sok bocah ngget niku. Tak ya atus. Niku nganu iki. Magelang. Wonosobo juga nggih. Iya toh. Masa sih? Ya? Iya. Terus. Up. Enggak boleh, Pak. Apalagi kalau sudah turun kabut dan posisinya sedang turun kita. Biasanya jarak pandang cuma 5 meter. Jadi kita meleset sedikit udah keluar dari jalan karena kan jalannya sempit, ngepres banget. Kalau seliringan mobil harus sebagian badan kendaraan harus keluar dari jalan. Jadi kondisinya seperti itu. Tapi pemandangannya memang benar-benar asik dan disitulah teritorial yang disebut sebagai Puncak Kayangan Suralaya, tempat di mana dulu Raja-Raja Mataram, terutama Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo menempa diri, menggembleng, sehingga bisa berinteraksi dengan entitas kadewatan dan widodari. Makanya di situ ada situs Sendang Kadewatan, ada situs Sendang Kawidodaren. Sendang Kawidodaren itu posisinya lebih tinggi dari Sendang Kadewatan. Tetapi kita kan perlu juga mengambil air dari Sendang Kadewatan. Oleh sebab itu, supaya tidak repot, karena di Sendang Kadewatan itu harus melalui jalan setapak yang licin, melalui rumpun bambu yang lebat, hutan, dan itu sangat mengkhawatirkan, bisa tergelincir, dan saya kira untuk usia 50 ke atas itu risikonya makin besar karena memang berat. Nah, untuk solusinya saya kemudian mengambil air dari Sendang Kadewatan, saya minta untuk dipompa pakai pompa dorong, naik tingginya sekitar 80-100 meter ya, karena beda ketinggian elevasi. Jadi di situ kita dorong terus masuk ke Sendang Kawidodaren. Ya nggak banyak, yang penting ada tercampur di situ. Dan debit Sendang Kadewatan itu kecil sekali, nggak bisa untuk mandi 10 orang itu nggak bisa. Paling hanya cuci muka, kumur, ada yang diminum, basuh kepala, dan itu udah gitu aja. Tapi musim hujan, musim kemarau debitnya sama, tidak pernah berhenti. Walaupun musim kemarau debit terus mengalir dan ajek ya cuma segitu-gitu terus. Anehnya itu. Tapi kalau di Sendang Kawidodaren untuk kemarau yang panjang, puncaknya kemarin sampai molor kemaraunya di bulan Oktober, itu udah Oktober sampai pertengahan November itu sudah habis air. Yang sebelumnya kita ambil dari Sendang Kadewatan untuk tambah volume yang lebih banyak. Mungkin di sini perlu saya jelaskan sedikit karena yang sebelum-sebelumnya bagi panjenengan yang pernah menyaksikan video Surya KKS ini sudah berulang kali saya jelaskan. Tapi ini saya jelaskan lagi supaya lebih gamblang. Ini tumpeng Poncowarno. Tumpeng Poncowarno terdiri dari 5 macam warna. Ini putih ini menunjukkan kekuatan yang positif, hitam itu menunjukkan kekuatan negatif, tapi bukan berarti kekuatan negatif itu selalu jelek dan jahat. Ini kenalkan Mami, istrinya Romo. Ini Mami, nanti di luar masih ada. Ini nanti Mami yang akan meritual cukur kuncung gelung. Kalau di kota gede kita nggak berani cukur kuncung gelung. Karena apa? Karena di sana pasaran leluhur agung, kita nggak berani, nggak sopan namanya, bukan pada tempatnya. Makanya tidak ada cara cukur kuncung gelung, tapi di Kawidodaren memang tempatnya. Ini untuk ruwat kecil tapi daya efektivitasnya tinggi. Kalau panjenengan belum pernah cukur kuncung gelung, nanti coba dirasakan. Jadi itu akan mengurangi sebel sial, Sengkolo Sukerto yang selama ini ada. Jadi cukur kuncung gelung itu ruwat
Dan ruwat itu beda dengan menghapus karma nggih. Kita konsepnya lain. Karma dengan Sengkala Sukerto itu beda. Kalau Sengkala Sukerto itu bukan karena kesalahan kita, tetapi biasanya karena ketempelan. Lu kok bisa kan kita nggak melakukan kejahatan, nggak menyerang orang, tapi kok bisa kena ketempelan yang buruk? Ya bisa saja, misalnya gini, lah panjenengan merasa sudah mandi, sudah mensucikan diri, bisa aja kan ngidak telek, ya toh? Dalam hidup ini kan lumrah, kita jalan nggak ngeliat, waduh ngidak telek pitik misalnya. Ya itu orang hidup seperti itu, seperti nggak sengaja nginjak sengkolo yang dipasang di jalan, nginjak apa yang ada di jalan. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan ruwat Murwakala. Murwakala itu artinya apa? Ya seperti yang dalam daftar ruwat Murwakala itu kan misalnya anak tunggal, untang-anting, uger-uger lawang, laki dua, laki semua, kembang sepasang dua, Pandowo 5, laki semua, terus sendang kapit pancuran, laki, perempuan, laki, terus dibalik pancuran kapit sendang, perempuan, laki, perempuan, masih banyak lagi. Itu kan masuk dalam Murwakala, jadi harus diruat dengan cara wayangan, dengan cara cukur kunjung gelung. Dan kalau nggak diruat ya kenyataannya memang berat. Ya kita hidup di Nusantara, bukan di Eropa. Masing-masing teritorial ada sistem dan hukumnya. Kenapa ada seperti itu? Celaka banget yang tinggal di Nusantara. Udah, itu kan menjadi sarana penggemblengan diri, sarana kita untuk menceburkan diri di kawah Condrodimuka dan akan lahir menjadi manusia yang lebih hebat, lebih kuat lahir batin. Di negara lain yang nggak ada, ya langsang-langsang aja, datar-datar aja. Hidup minim pengalaman pahit, hidup seneng-seneng aja. Ya akhirnya apa? Hidupnya cuma stagnan, ya gitu-gitu aja, nggak meriah. Tapi kalau orang yang kulino digembleng oleh bencana alam, oleh lingkungan alam yang berat, seperti di Nusantara ini dilingkari cincin api, ada 121 gunung api, kita tempatnya gempa bumi, tanah longsor, banjir, bencana hidrometeorologi, hampir semua model bencana ada di Indonesia. Tapi akibatnya apa? Positif. Kita menjadi masyarakat di dunia ini termasuk masyarakat yang terkuat secara fisik lahir batin. Walaupun kita gizinya kalah, proteinnya kalah dibanding orang yang hidup di Eropa, di Amerika, yang proteinnya kenceng. Kalau di Indonesia itu banyak makan karbohidrat, sampai kadang dibully. Kalau orang di Indonesia itu kalau keluar keringat bukan bekerja, tapi kalau makan. Ya enggak apa-apa, memang kenyataannya gitu kan, ya karena pembakaran, enggak masalah. Cuma semua itu adalah gemblengan dari alam, lingkungan alam kita yang menggembleng, sehingga kalau kita tidak mensyukuri, tidak menggunakan semua potensi yang ada di Nusantara, kita rugi. Kita menjadi orang yang lemah, yang tidak bisa memanfaatkan semua instrumen, semua alat yang ada di Nusantara ini untuk menggembleng lahir dan batin. Tidak sedikit kan, Kiono sing areng njaluk cok bakal, sabar, nanti di jalan tak kasih ini cok bakal ini loh. Ini kan jatahnya Om Bur. Om Bur, Om Buah, Om Swah. Om Bur itu semua titah halus yang bekasaan. Kalau di Bali diberi sesaji berupa canang sari yang di lantai di bawah itu. Ada orang yang nendang, ya mereka nggak terima, kesurupan massal. Mau diwuduin, mau didoain ya nggak mempan. Yang bisa ngatasi ya jero mangkunya sana. Ini kenapa kita bikin? Ya kita bukan menyembah, bukan mengabdi kepada para bekasaan, enggak. Tapi ini bentuk rendah hati manusia, mau menghargai, menghormati, menyayangi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Jadi orang yang penuh welas asih. Nggak boleh sombong kita, mentang-mentang diberi akal, mendefinisikan diri sebagai makhluk paling sempurna. Tapi kenyataannya kalah ilmunya dengan binatang. Nyatanya kalau ada badai, tidak ada binatang atau burung-burung yang menjadi korban badai, nggak ada. Kalau ada gunung api meletus, nggak ada binatang liar yang gosong mati kena vulkanik. Ya toh? Tapi kalau manusia sering berlebih-lebihan menerjang hukum alam, maka kita harus jujur mengakui manusia kalah pinter dengan kaum binatang, para hewan dan tumbuhan. Dan merekalah tumbuhan dan binatang itu sebagai makhluk yang paling patuh, paling takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Ya mereka paling selaras harmonis dengan hukum alam. Tidak pernah menerjang, tidak pernah jahat, tidak pernah membunuh untuk kejahatan.
Binatang membunuh untuk apa? Makan, survival. Memang makanannya itu. Lah saya aja setiap hari membunuh padi. Ya karena memang makanannya beras. Harimau juga gitu. Membunuh binatang karena apa? Untuk makan. Setelah kenyang ya ada mangsa lewat di depannya kan biarkan saja. Santun mereka, diem. Dan kalau makan pilih-pilih. Kalau nggak kepepet banget nggak akan makan anakan. Kalau masih anakan itu kan ada di film dokumenter tuh. Anak menjangan yang kecil tuh dibiarkan saja, malah ditolong berdiri supaya pergi. Yang dimakan ya yang sudah biasanya yang paling lemah. Di antara kerumunan misalnya wildebeest itu yang lewat itu, yang dimakan yang paling kuat apa yang paling lemah? Yang paling lemah, yaitu seleksi alam yang maha adil. Kita bisa nggak mengikuti sistem keadilan yang dilakukan oleh para binatang buas? Angel. Kita biasanya asal sikat itu yang layak dimakan, apa nggak layak dimakan, nggak peduli. Sikat aja, yang penting ada kesempatan. Padahal prinsipnya singa dan macan itu harimau nggak begitu. Mereka hanya akan makan binatang yang paling lemah di situ, yang larinya sudah paling lambat atau yang sudah agak sakit dimakan. Seleksi alam. Ini pembersihan, cleansing. Inilah yang diperankan oleh Dewa Siwa kalau dalam pewayangan. Melebur. Melebur artinya bukan menghancurkan, merusak, tapi melebur untuk mengenolkan lagi, untuk meriset supaya semuanya gilir gumanti, menjadi sesuatu yang bisa diperbarui lagi. Gilir gumanti. Prinsipnya seperti itu. Kalau nggak ada gilir gumanti, planet bumi jebol. Kebanyakan binatang, kebanyakan manusia malah hancur lebur, nggak bisa ditinggali karena kebanyakan penghuninya. Oleh sebab itu supaya tetap balance terus, yaitu ada mekanisme alam yang maha adil. Maka saya katakan bahwa tata hukum keseimbangan itu maha adil, tidak pernah menyisakan secuil pun ketidakadilan. Angel itu mengikuti seperti itu. Kita bisa takwa seperti kaum binatang aja rasanya sulit. Makanya saya tidak mau mengejek, menghina, membuli binatang. Wah, binatang hina. Enggak ada yang hina binatang itu. Justru di mata saya binatang itu mulia, mulia sekali. Kalau manusia ada yang mulia, ada yang enggak mulia. Dan itu pilihan. Mau memilih menjadi manusia mulia apa enggak mulia itu pilihan kita, merdeka. Ini cok bakal. Tadi sudah saya jelaskan. Ini Tumpeng Pancawarna ini menjelaskan kondisi. Nanti panjenengan saya minta untuk melihat mana yang paling besar dalam perspektif pengamatan panjenengan masing-masing bisa berbeda. Bisa mengatakan, oh warna ini yang paling dominan, yang paling besar, warna ini yang kedua, ketiga ini. Itu nanti cerminan juga. Cerminan apa? Yang putih ini kekuatan yang positif, ini negatif. Saya ulangi lagi, positif negatif bukan berarti yang negatif ini kejahatan. Tetapi ini balancing atau prinsip keseimbangan. Sekarang kalau ada magnet kutub positif, magnet kutub negatif, apakah yang kutub negatif itu jahat? Kan enggak. Apakah itu energi jahat? Enggak. Itu pasangannya positif. Kalau cuma positif tok jomplang, kalau negatif tok jomplang. Makanya planet bumi pun ada kutubnya. Itu sebagai balancing supaya bentuknya bumi bulat. Karena apa? Dia berputar pada rotasinya. Perputaran itu adalah balancing. Makanya kalau kita memutar besi yang berat segede barbel, kalau kita putar pakai mesin gerinda atau drill itu, kalau sudah muternya kenceng banget, besi yang 5 kilo jadi ringan. Kita cuma pegang satu tangan gini aja bisa, karena muter. Pesawat juga begitu, baling-balingnya muter jadi ringan, karena muter itu adalah prinsip keseimbangan. Makin tinggi kecepatan muter, makin ringan dan makin hilang gravitasi bumi di situ. Jadi enteng, bisa mengambang. Dalam ilmu meditasi pun ada sesuatu yang kita puter mencapai kecepatan tertentu, akhirnya bisa menjadikan tubuh kita menjadi ringan. Ini prinsip meringankan tubuh kalau orang zaman dulu. Canggih ya. Atau kalau dalam ilmu Tiongkok, ini prinsip yin yang, keseimbangan. Ada siang malam, panas dingin, ya seperti itulah. Kemudian yang hijau ini melambangkan kemakmuran. Kemakmuran, yang merah ini integritas keluarga, yang kuning ini lingkungan pekerjaan, kondisi pekerjaan. Nanti bisa kita amati nanti setelah di sana. Terus ini padi ini ketan hitam. Ini salah satu syarat utama
ketika kita akan berkomunikasi interaksi dengan para entitas luhur widodari, khususnya widodari. Kalau kadewatan beda lagi, karena nanti yang akan nyiram panjenengan nanti ada entitas luhur, entitas gaib yang bagi panjenengan bisa melihat, pasti bisa melihat dan merasakan. Ada sosok lain yang nyiram, rasakan vibrasinya, getarannya tenang, damai, seperti diayomi, seperti diwelasi, disayangi, akan terasa banget. Beliau itu adalah Eyang Wulandadari, Eyang Wulandadari. Nanti beliau sudah diperintah langsung oleh Eyang Luhito, bidadari yang menurunkan raja-raja Mangkunegaran, namanya Eyang Luhito. Nah, beliau sudah diberi mandat langsung oleh Eyang Luhito untuk bantu nyirami panjenengan semua, dan hari waktunya juga sudah beliau tentukan. Kita tinggal manut jadwal semawon, kan gitu, enak. Rasa mumet-mumet ngatur hari baik sudah dipilihkan. Ini ada bunga setaman, nanti ini yang di dalam kita kasih sesaji sendiri, dan yang untuk panjenengan semua nanti saat ritual ada lagi, tadi sudah kita siapkan satu bagur, sudah masuk mobil. Ini pisang sanggan, ini harus diusahakan pisang tada hujan atau posisinya yang di atas, megar. Ini seperti orang doa. Jadi begini, sanggan atau songgo bisa menyangga lahir batin. Menyangga itu menguatkan atau menjadi cagak atau tiang penyangga yang menguatkan. Bisa menguatkan lahir batin kita, termasuk menguatkan energi kewibawaan kita, termasuk juga menguatkan energi pengasihan kita. Siapa yang tidak butuh dua energi itu? Saya tanya, semua orang pasti butuh dua energi, energi pengasihan dan kewibawaan. Energi kewibawaan ini membuat orang dihormati, disegani, didengarkan omongannya. Kalau memberikan instruksi ke staf, semua itu dituruti, nggak ada yang berkhianat, nggak ada yang menusuk dari belakang, semuanya patuh, menjadi kompak. Ya. Itu karena apa? Ada aura kewibawaan. Ini sangat penting dalam dunia pekerjaan, kehidupan sosial, sehingga orang akan menjadi urip mukti wibowo, hidup yang disegani dan dihormati oleh orang lain. Ini perlu. Tapi supaya tidak menjadi orang yang ditakuti, kalau wibawa tok yang dominan, pasti orang lihatnya takut dan nanti malah sembunyi, nggak mau ketemu, menghindari. Panjenengan bisa dihindari banyak orang kalau cuma punya energi wibawa yang terlalu kuat tanpa ada pengasihan. Oleh sebab itu butuh energi pengasihan. Ini bukan identik dengan pelet atau semacamnya, enggak. Energi pengasihan itu akan membangkitkan aura karismatik. Orang kalau melihat itu ada rasa sayang, ada rasa tentrem, aman, damai. Ada kan kita pernah ngalami ngelihat orang itu weruh tok mangkel, pengen ngampleng rasanya, ya kan? Jadi kadang kita ngelihat, wong ini kok kemampleng, nyenyengit, padahal kita baru melihat pola tingkahnya tok, belum mendengarkan ucapannya. Orang seperti itu biasanya auranya suram, buruk sekali. Bahkan yang pancaran yang ditebarkan itu bukan pancaran welas asih yang tenang, aman, damai, tentram, enggak. Tapi seperti aura yang ya penuh kebencian. Itu artinya energi pengasihannya udah redup, udah hilang. Oleh sebab itu perlu kita memelihara, memupuk yang namanya energi pengasihan supaya panjenengan itu tidak hanya memiliki wibawa tapi juga memiliki karisma yang kuat. Ini gunanya apa? Ya sangat berguna dalam menopang karir, kesuksesan dalam bisnis usaha, dalam mencari pasangan, dalam segala hal. Karena apa? Ini akan berfungsi sebagai suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Segala macam angkara murka akan sirna karena rasa welas asih. Itu. Jadi pancaran kita itu adalah vibrasi welas asih yang kuat sehingga orang yang tadinya mau benci, hilang bencinya menjadi sayang, menjadi ayem tentrem. Wah, saya itu kalau di dekat Anda itu rasanya nyaman, aman, tentram. Itu karena apa? Itu karena ada energi itu tadi, pengasihan yang kuat sekali. Maka ini penting dua energi ini. Nah, melakukan ritual-ritual seperti ini, seperti di Kawidodaren, di Sendang Seliran Kota Gede, kemudian ada di 3 titik kekuatan Mataram, itu di situ
kita itu seperti mengakumulasikan dua macam energi ini tadi, energi wibawa dan pengasihan. Dan selain itu, ini juga simbol doa kita, kemantapan lahir batin, kemantapan hati kita, ucapan kita, pikiran kita untuk nenuwun suatu hal. Maka nanti saat panjenengan melukat, mengguyur paling tidak 7 kali, diguyur dari kepala, biur. Setiap guyuran sambil doa. Panjenengan punya harapan yang paling urgent, paling krusial saat ini apa? Panjenengan masing-masing pasti punya. Fokus itu nomor 1. Jadi ada yang diprioritaskan. Doa apa? Boleh misalnya doakan saudara yang di rumah yang sedang sakit, boleh. Untuk kesuksesan kita sendiri, panjenengan sendiri, boleh. Pokoknya ada skala prioritas. Pertama itu apa? Harapan. Nyuwun duh Gusti ingkang ngakarya jagat, duh dewa, duh jagat dewa Bathara. Kula nyuwun supados apa yang saya harapkan saat ini bisa segera terwujud sabda dadi saka kersaning Gusti. Lumantar para titah gaib, para widodari. Nah, nanti saat ritual pembukaan nanti akan saya suwunkan dengan kata-kata kalimat bahasanya Romo. Dan nanti panjenengan tinggal melanjutkan. Ibaratnya kalimat pokoknya akan saya haturkan dan nanti panjenengan nggak usah khawatir, wah nanti saya ikut salah berucap gimana ya, saya bahasa Indonesia, bahasa walian atau enggak masalah. Itu sudah komunikatif. Jangan takut, jangan khawatir nanti ucapannya enggak nyampe, enggak. Jadi wong panjenengan hanya batin saja melalui hati nurani sabda dadi rezekiku iki, proyekku iki berhasil. Sabda dadi niat ingsun mendapatkan pasangan yang terbaik, yang tepat misalnya. Sabda dadi bisnisku berkembang pesat, daganganku laris manis. Sepatah-sepatah kata gitu juga enggak apa-apa. Yang penting setiap kali guyuran panjenengan gunakan untuk nenuwun, untuk doa. Nanti 7 kali sudah cukup. Karena itu daya kekuatannya memang luar biasa. Banyak sekali sebenarnya testimoni, cuman saya tidak sempat membuat testimoninya. Nanti biarkanlah, yang penting seluruh peserta yang merasakan sendiri. Dan banyak kesuksesan proyek-proyek pekerjaan baru yang sudah mulai bisa diraih, didapatkan. Ini ada ganten, ini memang untuk melengkapi ya, ini ada bunga, jadi ini pisang sanggan, ini yang di tengahnya ini ada ganten, kapur sirih, dan ini bunga setaman, ini mang pasangan. Dan ini ada tumpeng robyong, supaya panjenengan dirobyong, dikerumuni, kabejan atau keberuntungan, kesuksesan, dan keselamatan lahir batin. Maka ini ada tumpeng robyong seperti ini. Jadi ini sebenarnya ini kerumunan doa semua yang sangat padat. Ini kalau dijabarkan, ditulis bisa 100 lembar. Kalau kita baca nanti 1 jam nggak cukup, habis waktu. Maka dengan cara seperti ini doa menjadi ringkas, efektif, dan komunikatif. Ini sudah dipahami para entitas luhur. Oh, kisik do sowan iki kagungan panuwunan kaya ngene. Ayo do disengkuyung. Karena semuanya sudah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, biaya. Itu sebagai bentuk bakti juga pada para leluhur. Makanya kalau kita jalani lebih tulus dan ikhlas, pasti semuanya tidak ada yang sia-sia. Alam semesta yang akan memberikan berkah agung. Itulah wujud nyata dari berkah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui para makhluknya, melalui perantara alam semesta ini. Karena kan tidak ada anugerah, berkah, dari Tuhan itu yang langsung head to head, itu nggak ada. Semuanya pasti melalui alam semesta ini. Entah itu benda mati, tak bernyawa, entah itu benda makhluk hidup, pasti melalui. Nggak ada yang langsung head to head. Semuanya bahkan 100%. Makanya kalau ada anggapan, wah kalau doa langsung ke Tuhan aja, nyuwun. Jangan lewat perantara, nanti dulu. Kita aja diberi kesembuhan lewat obat, lewat makanan, lewat dokter, lewat minuman, lewat pijitan orang, lewat semburadas disuwuk oleh orang yang punya energi. Itu perantara Tuhan. Panjenengan kalau lapar, coba doa. Duh Gusti Allah, saya minta supaya perut saya kenyang. Tapi tanpa melakukan apa-apa, ya nggak akan kabul sampai out of service.
pasti perantaranya ya nasi, ya tempe, ya singkong dan lain-lain. Jadi kita harus realistis bisa gelar gulung ngelmu kasunyatan ini bahwa tidak ada head to head langsung Tuhan. Ya Tuhan itu akhirnya apa? Ya wujudnya kekuasaan Tuhan itu ya alam semesta ini melalui hukum tata keseimbangan alam, melalui rumus-rumus alam. Itulah hukum Tuhan yang sesungguhnya itu ya rumus alam. Ada berapa rumus Tuhan? Ya sebanyak manusia mampu mencari, menggali, menemukan. Apa cukup yang ada di kitab suci? Ya enggak, kitab suci itu hanya sekuku irengnya. Kalau saya balik. Bukan kok. Memang selama ini orang bisa mengatakan yang sebaliknya. Kitab suci itu adalah ilmu yang tergelar di seluruh jagat raya, ada semua sumber segala ilmu. Kok sik to wong aku golek ilmu ternak lele wae ra ono kok. Realistis. Ilmu mengolah garam, ilmu ternak bandeng ora ono nang kitab suci, Mas. Kita realistis saja. Itu ilmu untuk kebatinan, ya. Kita realistis, jangan muluk-muluk. Ya. Justru ilmu yang kitab suci yang paling sempurna, paling lengkap itu apa? Ya sastra jendro. Sastra itu bahasa, jendro itu alam semesta. Ilmu yang tergelar di jagat raya ini. Itulah kitab teles, itulah kitab suci yang sesungguhnya, yang sejatinya. Ada batasan ilmunya enggak sampai di mana? Enggak ada. Sejauh manusia mampu melakukan ya panjenengan akan menemukan ayat-ayat Tuhan di dalamnya. Thomas Alva Edison, Albert Einstein, itu semua itu adalah penemu ayat-ayat Tuhan yang berupa rumus-rumus fisika, kimia. Itu ayat Tuhan, itu rumus-rumus alam semesta. Makanya kita jangan mempersempit mindset kita. Tuhan hanya menciptakan hukum-hukumnya itu, menorehkan hukumnya hanya di kitab suci. Waduh, Mas, terlalu sempit panjenengan. Ilmu untuk mengolah nuklir enggak ada. Ya, saya katakan ilmu untuk beternak lele aja enggak ada. Realistis. Ini bukan sebuah meremehkan, merendah, ini realistis. Apa adanya. Wong kita kalau memakai ilmu Jawa itu yang ilmu kasunyatan. Waton nyoto, rasa mulu-mulu sing ranggena. Sing nyoto konkret aja. Makanya orang Jawa kalau ditanya kitabe wong Jawa iki apa? Kitab sucine wong Jawa sastra jendro. Alam semesta ini kitabnya. Kitab sucinya wong Jawa itu ya seluruh bahasa alam yang bisa kita baca. Berarti ada orang yang mampu membaca ayat-ayat Tuhan hanya sedikit, ada yang banyak. Ya iya. Nah kalau kita belajar ya belajar dengan pengalaman orang lain juga supaya melengkapi ilmu kita. Ilmu titen apa itu termasuk membaca ayat-ayat Tuhan, membaca bahasa alam. Misalnya ini ada panas. Panas itu ada, kita bisa bedakan hawa panas 3 macam. Panas mau gempa bumi, panas mau turun hujan lebat, panas mau ada gunung meletus, beda semua. Alam memberi tanda. Kita aja yang kadang terlalu bebal untuk membedakan. Terus belajarnya ke mana? Ke siapa? Ya coba belajar ke binatang. Ya. Pakailah mereka guru kita. Amati pola tingkahnya, perilakunya. Ketika ada perilaku janggal, tidak seperti kebiasaan sehari-hari, berarti binatang ini sedang menyampaikan suatu pesan. Ada sesuatu. Itu. Ya. Makanya ilmu yang tidak bisa ditanggalkan dari orang Nusantara, orang Jawa, itu adalah ngelmu rasa. Ada namanya bawa rasa. Solah bawa, solah rasa. Solah bawa itu solah lahiriah, solah rasa itu mengolah rasa. Nah kalau kita merasa sebagai orang Jawa tapi belum menggunakan rasa, ya kita belum Jawa, belum Jawi. Kalau kita sudah bisa mengolah rasa, artinya jiwanya sudah keluar, sudah kajawi. Jiwa kang kajawi, Jawi, jiwa kang kajawa, Jawa. Jiwa ini maksudnya bukan kesukuan, tapi ini ilmu. Jangan diartikan sempit ini Jawa itu suku, enggak. Artinya ini ilmu Jawa, ilmu yang jiwane kang kajawa. Jiwane kang kajawa artinya apa? Kita melibatkan rasa. Kalau bicara juga dengan rasa. Makanya lahirlah bahasa tingkatan-tingkatan. Bahasa kita kepada orang yang lebih sepuh yang kita hormati. Muncul di situ apresiasi bahasanya apa? Kita sebagai orang tua menasihati anak, muncul bahasanya di situ. Saya bicara ke orang yang lebih tua nih, Eyang,
kula badhe nedhi. Eyang kula badhe adus. Ini kasar apa halus? Halus dan bener. Tapi kalau yang kewalik, eyang kula badhe siram. Eyang kula badhe dahar. Ini halus banget tapi salah. Artinya gini, ketika kita sedang membahasakan untuk diri kita sendiri, pakailah bahasa yang madya, yang tengah. Untuk membahasakan orang yang kita hormati, pakailah bahasa yang tinggi. Eyang monggo menawi badhe siram, kula mangke ngentosi eyang. Eyang siram rumiyin mengke nembe kula adus. Itu monggo eyang darumiyin. Bibar menika kula nggih badhe nedhi. Kula badhe nedhi ya. Ora kok kula badhe dahar. Kadang ya lucu lihat anak-anak sekarang itu ya rekane ngomong halus malah sing dibasake nggo awake dhewe tinggi banget. Garwa kula. Wah. Nek garwa ya simah kula, pawestri kula. Kalau panjenengan garwa panjenengan gitu. Garwa kula. Saya tuh kadang sering ketemu anak-anak ya muda ya rekane yang ngomong halus. Nggih menika Rama anu kula kalian garwa kula. Aduh. Nggih sinuwun ya kula nggih bales kan. Lha kok sinuwun. Ah iki kan ucapane raja kepada kawulane. Ya lucu tapi kan kita kalau mengoreksi itu ya enggak masalah, bukan karena kesel mangkel enggak, tapi karena memang lucu, yaitu kita hanya mau menyampaikan bahwa dalam bahasa pun kita ternyata harus nganggo rasa. Makanya kalau kita ngapalke pakai otak, pakai pikiran, kleru-kleru. Waduh, menempatkannya rumit. Enggak. Kerumitan semua itu akan lenyap seketika ketika kita menggunakan rasa. Otomatis rasa itu. Jadi benar Pak. Otomatis rasa kita. Wah, ini orang yang saya segani, saya hormati. Ji, sendiko kula badhe nedhi rumiyin. Nedhi oh ya nedhi itu kan aku sik maem. Panjenengan ingkang maem nggih dahar gitu. Panjenengan nedha kula dahar. Wah, ini ekstrim. Ya, ini yang perlu saya sampaikan juga kepada semuanya, sedulur-sedulur semua, karena sekarang ini ya banyak Gen Z itu yang ingin belajar ngomong Jawa halus ning ya itu sok-sok media belajarin nanti hampir sulit mencari kayak itu. Kan ini mumpung ada kesempatan ya. Paling tidak kalau kita memahami seperti ini, lain kali oh ya harus ancang-ancang hati-hati gini. Bicara halus kudu sing pas. Kula badhe ngunjuk, mboten. Kula badhe minum. Itu udah cukup. Panjenengan ngunjuk rumiyin. Kula badhe tindakan. Kula badhe kisah, kula badhe medal, kula badhe panjenengan tindakan. Ini sampai di sini nanti saya berikan sedikit tutorial nanti di sana supaya efektif. Nanti begitu kita turun ke lokasi untuk yang putra, yang kakung, nanti langsung ganti saja pakaian yang siap untuk basahan, yang siap untuk basahan artinya yang nanti bakal diguyur kan. Jadi siapkan telesan. Kalau ada yang belum punya tas plastik untuk nyimpen basahan nanti ada di sini, minta Mas Gilang atau siapa. Terus untuk yang putri, untuk pakaian basahan nanti di dalam. Sendangnya kan tertutup. Jadi nanti untuk yang khusus putri basahan di dalam, ganti pakaian bisa di dalam. Bisa di toilet, di sana ada 2 toilet yang cukup bersih dan airnya saat ini berlimpah. Jadi jangan khawatir, nanti bisa ganti pakaian di sana. Dan setelah ganti pakaian nanti langsung ngambil nasi kotak nanti untuk makan siang. Nanti langsung saja, nggak usah nunggu yang lain. Selesai melukat, ganti pakaian yang kering, langsung dahar mawon. Karena apa? Nanti dingin. Supaya panjenengan tidak terserang kedinginan, perut harus segera diisi karbohidrat dan protein. Itu kuncinya. Kalau panjenengan telat dahar nanti bisa kedinginan. Setelah itu baru kita menunggu yang lain semua selesai, melakukan pelukatan dan cukur kuncung gelung, nanti kita lanjutkan latihan. Dan nanti perlu ada tisu yang disiapkan ya. Nanti bawa tisu, jangan lupa.
Mas Gilang nanti tolong tisunya ya. Nanti tisu ini untuk membungkus rambut. Jadi panjenengan nanti akan diambil rambut ini kuncung di sini, di ubun-ubun sama gelung di belakang. Tapi nggak banyak, hanya sedikit. Nah nanti ini rambut ini nanti panjenengan larung atau panjenengan buang. Aku orang buang rambut nanging buang sebel sial Sengkala Sukerto sing ana Jiwaragaku. Tapi caranya seperti itu nih. Mau perempatan yang ada di Jogja monggo, perempatan yang ada di kota panjenengan monggo, enggak masalah. Kenapa di perempatan? Perempatan itu kan tempat yang netral dan bebas. Itu merupakan arus yang dilalui oleh semua orang, semua makhluk, dan di situ bebas. Artinya kita ya meletakkan itu di jalur yang bebas hambatan, yang bukan punya siapapun. Jadi ya itu pantas untuk melebur Sengkala Sukerto. Kalau berupa baju, pakaian itu bisa dilarung di laut. Tapi kalau untuk rambut ini di perempatan. Itu tempat yang bebas yang Sengkala Sukerto. Sedangkan untuk nanti cok bakal nanti ada acara kita khusus nanti. Karena apa ya? Supaya itu bisa beredar seluas-luasnya untuk seluruh ombur sing bekasaan. Jadi panjenengan intinya di sini menjalin persaudaraan, menebarkan welas asih kasih sayang kepada ombur, kepada semua titah halus sing level bawah, supaya apa? Dimanapun panjenengan berada itu akan vibrasinya sudah mereka deteksi. Wah ini ada manusia yang vibrasinya nyaman banget, yang selaras harmonis, yang tidak membuat bangsa kita itu kesel, benci atau terganggu. Itu yang kita harapkan supaya ombur bekasaan itu tidak ganggu gawe, tidak nyilakani kita, bahkan sebaliknya. Oh ini ada orang baik ini lewat, ini ada makhluk menungso ini baik, ayo kita jaga. Di sana itu ada orang pasang pesugihan, jangan sampai dicilakain, jangan sampai jadi korban, kita jaga. Ya yang jaga ombur. Jadi mereka karena kita sikapi baik, mereka akan membalas semua itu berlipat ganda dengan kebaikan pula. Ini loh yang namanya Suradira Janingrat lebur dening Pangastuti. Jadi nggak ada lagi konsep yang kita pakai, oh ini tempat angker, harus diserang dengan doa, harus dikebuk, harus dibakar dengan doa. Ya salah mereka apa? Di jalan ini kan tempat netral, tidak ada yang memiliki. Kok kita merasa menjadi tuan rumah, menjadi juragan si pemilik jalan, terus mereka makhluk kita serang dengan ucapan, kita bakar dengan doa. Ya walaupun mereka nggak ngefek kebakar, tetapi kan vibrasi atas kebencian, atas overthinking, suudon, ya prasangka buruk, itu kan udah menebarkan vibrasi yang buruk, vibrasi yang negatif, kebencian ini tadi. Ini kan bahasa universal yang mereka tangkap, mereka bisa merasakan melalui bahasa universal berupa vibrasi. Ya belum panjenengan sudah menebar permusuhan. Makanya itu yang salah satu penyebab malah justru sering diganggu, sering mendapatkan kecelakaan kecil-kecil atau apa sampai gede di jalan itu karena itu tadi. Wonge gemar menebar permusuhan di sepanjang jalan. Kita harus dibalik. Buang koin. Kabeh titah halus sing lewat kene, aku izin lewat ya. Doa, saling doa. Kalian semua selamat, aku juga selamat. Selesai. Apa kita mengabdi mereka? Enggak. Egaliter. Menghargai sesama makhluk Tuhan. Menebarkan welas asih. Selesai. Enggak ada lagi yang namanya angkara murga, kejahatan, enggak ada lagi. Itu esensinya sama dengan Caraka Walik. Nggih. Ini sudah jam 9.36, saatnya kita bersiap-siap menuju lokasi. Nun sewu untuk yang berbadan berat nanti masuk ke Innova, nggih. Nggak apa-apa. Nanti yang berbadan nanti masuk ke Innova. Innovanya Innova diesel. Innova diesel yang tahun terbaru. Rosso. Hiace-nya juga Rosso yang terbaru yang 3000 cc. Yang tempo hari karena kita sampai over capacity sampai pakai 2 Hiace, yang satu sudah umurnya ya 5 tahun, yang 2020 2019 berat banget
nanjak karena cuma 2.500 cc. Jadi kita nanti sebelum berangkat juga monggo silahkan berdoa untuk keselamatan dan nyuwun pangestu para titah luhur yang ada di Sendang Kawidodaren supaya jangkung jampangi selama perjalanan kita pulang pergi semuanya diberikan keselamatan. Mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Jinurung kasengkaken dening para ngaluhur. Nggih, semangat ngaten mawon. Monggo bisa kemas-kemas.